Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman khotbah Jumat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Syahrin Thorik LC. Bagaimana isi khotbah Jumat beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Begitu juga kita kenal sosok figur yang sangat berkuasa, raja di raja, luas kekuasaannya, kuat bala tentaranya, absolut kekuasaannya, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan saking berkuasanya, Fir'aun sampai mengaku menjadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tetapi meskipun diberikan istijrat, diberikan kekuasaan yang luas, dan bahkan kekuasaan yang dimana Fir'aun begitu mutlak menguasainya, tidak pernah sakit seumur hidupnya. Fir'aun tidak pernah bahagia dengan kekuasaannya, hadirin. Bahkan dia diberikan penyakit sindrom yang berbahaya. Dia sangat benci kepada anak-anak kecil. Ini adalah penyakit yang Allah susupkan kepada setiap tiran atau penguasa zalim. Allah menghukum seseorang berdasarkan tingkat kezalimannya. Kalau ada penguasa takut kepada oposisi, atau ada penguasa yang takut kepada mahasiswa, Fir'aun lebih fatal daripada itu. Dia bukan takut kepada PAUD atau anak TK, tapi dia takut kepada bayi-bayi yang masih mungil. Kekhawatiran dan ketakutan yang Allah susupkan begitu luar biasa. Maka ini adalah hukuman sebagaimana kata para ulama, al jaza min jinsil amal. Hukuman dari Allah berdasarkan daripada bentuk kedurhakaan kita kepada Allah. Kalau kita durhaka kepada Allah lewat orang tua kita terlantarkan orang tua kita, Allah kelak akan datangkan anak-anak kita yang akan lebih durhaka kepada kita, melebihi durhakanya kita kepada orang tua kita. Kalau kita hadirin melakukan Allah, mendurhakai Allah lewat jalan riba, lewat harta yang tidak halal, maka Allah akan sempitkan rezeki kita dari jalan yang berkaitan dengan harta. Meskipun kadang penghasilan kita begitu banyak, tapi Allah cabut keberkahannya. Kalau kita hadirin melakukan Allah, memaksiati Allah lewat kezaliman, banyak pihak-pihak yang kita sakiti lewat lisan dan perbuatan kita, maka Allah akan hukum kita dengan cara kita dizalimi oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lebih kuat atau lebih berkuasa daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa rabbul arbab wa musabbibul asbab wa munzilul kitabi wa khaliqun nasi min turab. Du tawli la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ashhadu an la ilaha illallah al-azizul wahhab wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man qama bi da'wati wal ihtisab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal albab wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin illa yaumil ma'ab. Fa sallallahu wa sallim alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza liman ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi mukami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum mukminin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, adalah dalam kehidupan kita di dunia ini setiap manusia pasti mengharapkan kebahagiaan, keselamatan dan kesantasaan dalam kehidupan di dunia hingga akhiratnya. Tidak ada satupun hadirin manusia yang ingin hidup mendapatkan yang sebaliknya, terlunta-lunta, merana, nestafa dan sengsara di kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat. Setiap orang, bahkan setiap kita tak terkecuali, semuanya menginginkan kebahagiaan dan keselamatan. Bahkan aktivitas terbesar kita, kegiatan kita dalam keseharian adalah dalam upaya mewujudkan itu semua. Keluarnya kita di pagi hari,
kembali setelah petang hari, atau bahkan keluar di malam hari, kembali di waktu subuh, adalah dalam untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, untuk mencari kesejahteraan dalam kehidupan di dunia ini. Namun sayang, seribu sayang, sebagian besar kita telah salah jalan dalam mencari dan memaknai apa itu keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana siapapun yang salah jalan pasti akan tersesat. Sebagaimana siapapun yang salah tujuan pasti akan tersasar. Lalu bagaimana dengan seseorang yang menempuh perjalanan dalam kehidupan di dunia sehari 24 jam, yang dalam setahun 365 hari, bahkan dalam seumur hidupnya ada puluhan tahun, dan dia tersesat. Alangkah jauhnya dia tersesat, hadirin, untuk mencari yang namanya sejahtera dan selamat. Sebagian manusia ada yang tersesat begitu jauh dalam mencari kebahagiaan. Mereka mengira bahagia itu ada pada harta, benda, dan kekayaan. Maka sebagian besar potensi waktu dan tenaganya, bahkan sejak kecilnya dia digembleng untuk bagaimana mengumpulkan serpihan-serpihan rupiah. Bahkan ketika disekolahkan oleh orang tuanya, tujuannya nak nanti supaya pintar nyari duit. Bahkan ketika nanti dia belajar agama pun supaya nanti besar amplopnya nak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan bagaimana supaya mengumpulkan pundi-pundi kekayaan di dunia. Karena dia mengira kalau dia menjadi orang kaya raya yang hartanya tidak habis dimakan 7 turunan bahasanya, dia akan hidup bahagia dan terhormat di dunia ini. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, tentu ini adalah fatal kelirunya, karena tidak butuh dalil untuk mementahkannya. Lihatlah hadirin dimuliakan Allah di sekeliling kita, rintih pilu penderitaan, tangis kesedihan, itu bukan cuma milik orang-orang miskin. Bukan hanya terdengar di gubuk-gubuk reot dan di kolong-kolong jembatan. Rintih pilu penderitaan juga terdengar di istana-istana megah dan pada pemilik kendaraan-kendaraan yang mewah. Dan kita tidak usah susah-susah untuk mencari contohnya. Seandainya orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki harta benda yang banyak tak terhingga, tentu semakin kaya seseorang, dia semakin bahagia. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menampilkan dan memunculkan sosok figur untuk kita ambil pelajaran dan ibrah darinya, yaitu Qarun laknatullah alaih. Kurang kaya bagaimana Qarun, hadirin, digambarkan oleh Allah kekayaannya dalam sebuah kalimat singkat di sebuah ayat, tetapi padat dan dalam maknanya. Allah Ta'ala berfirman, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwah. Bahkan kunci gudang milik Qarun itu tidak mampu dipikul oleh unta yang kuat sekalipun. Hadirin, unta mampu memikul beban 1 ton. Jika kunci-kunci gudangnya Qarun melebihi 1 ton, lalu berapa jumlah gudang-gudang dia di setiap wilayah? Lalu bagaimana isinya lagi? Kekayaan yang tidak akan mungkin bisa kita samai meskipun kita diberikan oleh Allah Ta'ala umur 1000 tahun untuk mengumpulkannya. Tetapi meskipun demikian, hadirin dimuliakan Allah, apakah Qarun bahagia? Tidak sama sekali. Qarun adalah termasuk figur yang dibuat menderita oleh Allah Ta'ala dengan kekayaannya. Dia tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak. Bahkan dalam sebuah kitab tafsir dikatakan, tidaklah terjadi sebuah musibah di sebuah wilayah yang berkaitan dengan kekayaan kecuali Qarun merasa jangan-jangan itu adalah kunci gudang kekayaannya yang dirampok atau dirampas oleh orang lain. Tidak bisa tenang hidupnya. Puncaknya kemudian Qarun Allah benamkan ke dalam tanah beserta harta benda yang dia miliki. Dan demikian juga sebagian kita, hadirin dimuliakan Allah, mengira bahwa kebahagiaan, kesauntasaan, dan kejayaan di dalam dunia ini didapatkan lewat kedudukan, pangkat, dan jabatan. Sehingga sebagian kita, bahkan sebagian besar kita, mati-matian mengejarnya, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan harta, mengorbankan kehormatan demi untuk mencapai kedudukan dan pangkat di mata masyarakat. Karena dia mengira kalau telunjuknya sudah laku, kalau perintahnya sudah ditaati, dia bisa hidup mulia di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita juga dapatkan figur dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Ada seorang raja di raja yang kekuasaannya bahkan memenuhi separuh dunia ini, tapi dia tidak pernah bahagia dengan kekuasaannya. Kekuasaan yang mungkin tidak bisa kita miliki, yang mungkin tidak bisa kita raih, meskipun kita diberikan oleh Allah Ta'ala umur 1000 tahun untuk menggapainya.
Di antaranya adalah Namrud laknatullah alaih. Namrud memiliki kekuasaan di sebelah timur yang membentang dari Mesopotamia sampai perbatasan Eropa, memasuki wilayah Afrika dan seluruh wilayah Asia. Dia tidak bahagia dengan kekuasaannya. Justru Namrud senantiasa dihinggapi rasa takut yang berlebihan. Dia takut kekuasaannya dirampas oleh orang-orang yang akan mengkudeta dirinya. Dan puncaknya dia dibuat menderita oleh Allah hanya dengan seekor lalat atau nyamuk yang masuk ke rongga telinganya, masuk ke dalam rongga otaknya, dan akhirnya membunuhnya. Dia hina di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Begitu juga kita kenal sosok figur yang sangat berkuasa, raja di raja, luas kekuasaannya, kuat bala tentaranya, absolut kekuasaannya, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan saking berkuasanya Fir'aun sampai mengaku menjadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tetapi meskipun diberikan istijrad, diberikan kekuasaan yang luas, dan bahkan kekuasaan yang dimana Fir'aun begitu mutlak menguasainya, tidak pernah sakit seumur hidupnya, Fir'aun tidak pernah bahagia dengan kekuasaannya, hadirin. Bahkan dia diberikan penyakit sindrom yang berbahaya. Dia sangat benci kepada anak-anak kecil. Ini adalah penyakit yang Allah susupkan kepada setiap tiran atau penguasa zalim. Allah menghukum seseorang berdasarkan tingkat kezalimannya. Kalau ada penguasa takut kepada oposisi, atau ada penguasa yang takut kepada mahasiswa, Fir'aun lebih fatal daripada itu. Dia bukan takut kepada PAUD atau anak TK, tapi dia takut kepada bayi-bayi yang masih mungil. Kekhawatiran dan ketakutan yang Allah susupkan begitu luar biasa. Maka ini adalah hukuman sebagaimana kata para ulama, al jaza min jinsil amal. Hukuman dari Allah berdasarkan daripada bentuk kedurhakaan kita kepada Allah. Kalau kita durhaka kepada Allah lewat orang tua kita terlantarkan orang tua kita, Allah kelak akan datangkan anak-anak kita yang akan lebih durhaka kepada kita, melebihi durhakanya kita kepada orang tua kita. Kalau kita hadirin melakukan Allah, mendurhakai Allah lewat jalan riba, lewat harta yang tidak halal, maka Allah akan sempitkan rezeki kita dari jalan yang berkaitan dengan harta. Meskipun kadang penghasilan kita begitu banyak, tapi Allah cabut keberkahannya. Kalau kita hadirin melakukan Allah, memaksiati Allah lewat kezaliman, banyak pihak-pihak yang kita sakiti lewat lisan dan perbuatan kita, maka Allah akan hukum kita dengan cara kita dizalimi oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lebih kuat atau lebih berkuasa daripada kita. Hadirin dimulakan Allah, begitulah ada manusia yang mencari bahagia dan sentausa lewat harta benda, namun dia hanya seperti mengejar fata morgana. Ada yang mengejar kekuasaan, pangkat dan kedudukan, akhirnya dia seperti meminum air laut. Semakin dia meminum, semakin daha adanya. Sebagian lagi mengejar ada pada popularitas, mengejar ada pada pernak-pernik dunia. Hadirin dimuliakan Allah, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk di dunia ini, baik makhluk yang benda nyata maupun benda yang tidak nyata, baik bentuknya konkret maupun yang abstrak. Allah yang menciptakan, tentu Allah yang tahu di mana dia meletakkannya. Allah yang menciptakan matahari dan diletakkan matahari itu sebagai pusat tata surya kita. Allah juga yang menciptakan kebahagiaan adalah menciptakan bulan dan dijadikan bulan itu sebagai satu dari satu penanda waktu. Allah menciptakan kebahagiaan juga, dia yang menciptakan untuk kita air, udara dan segalanya. Maka jika ingin tahu di mana kebahagiaan, kesantausaan dan keselamatan yang hakiki, tidakkah kita bertanya kepada Qaddi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala sang pencipta? Dan Allah telah jelaskan dalam firman-Nya bahwa kebahagiaan itu ada pada iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh adalah sumber kebahagiaan dunia sekaligus juga kebahagiaan yang ada di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man amila salihan min dakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyanahu hayatan tayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, entah laki-laki entah perempuan, asalkan dia orang-orang beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik bagi dia di dunia ini. Maka hadirin, jika kita selama ini taunya iman dan amal soleh manfaatnya untuk akhirat, kita baru paham satu masalah. Ternyata kita kabur dan gelap dari masalah yang sekarang kita hadapi. Karena ternyata dunia ini juga kunci kebahagiaannya pada iman dan amal soleh.
Bila selama ini kita mengira kalau hendak mencari dunia, langkahnya lurus, setelah itu belok kanan. Kalau mencari akhirat, jangan belok kanan, beloknya belok kiri. Fatal hadirin dimuliakan Allah. Allah menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam satu arah paket melangkah. Maka siapapun yang memiliki iman dan amal soleh, dia memiliki kekuasaan, maka dia akan bahagia dengan kekuasaannya. Seperti Sulaiman alaihissalam, seperti Daud alaihissalam, beriman, beramal soleh, sekaligus penguasa bumi. Maka siapapun yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, tetapi dia beriman dan beramal soleh kepada Allah, dia jadikan hartanya untuk membela dan membentengi agama Allah, menolong dan memperjuangkan agama Allah, maka nasibnya akan seperti Abdurrahman bin Auf, akan seperti Utsman bin Affan, kaya raya, hartanya melimpah berkecukupan, dan insya Allah mati masuk ke dalam surga. Atau sebaliknya hadirin dimuliakan Allah, seandainya bahkan kita tidak berikan oleh Allah dunia, kita hidup miskin, tidak memiliki kekuasaan, tetapi kita beriman dan beramal soleh, maka kita akan dijadikan seperti Nabi Isa alaihissalam, miskin, papa, tetapi karena beriman dan beramal soleh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesejahteraan oleh Allah dunia hingga akhirat. Kita memohon kepada Allah, apapun kondisi kita, bagaimanapun status kita, semoga iman dan amal soleh, ketaatan kepada Allah Ta'ala selalu membersamai aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hada fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala qudwatina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza liman ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها عباد الله, saudaraku kaum mukminin rahimakumullah, adalah dengan demikian kunci kebahagiaan, kesuksesan dan kesentausaan di dunia ini ada pada iman dan amal soleh. Maka upaya kita hadirin dimuliakan Allah untuk mempertebal iman dan memperbanyak kebaikan harus menjadi aktivitas terbesar keseharian kita. Karena makna ibadah dalam Islam itu bukan hanya salat. Ibadah di dalam Islam itu bukan hanya puasa. Amal soleh dalam Islam bukan hanya zakat dan haji, tetapi semua aktivitas yang mengandung keredaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung iman, amal soleh di dalamnya. Maka seorang laki-laki yang keluar di pagi hari mencari nafkah untuk keluarganya, selama dia gunakan untuk benar-benar menafkahi dengan jalan yang halal dan dicari dengan cara yang halal, maka itu bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memohon kepada Allah, semoga jemaah Baitur Rahim dan seluruh masyarakat Bontang pada umumnya dan negeri kita tercinta Indonesia diberikan oleh Allah Ta'ala penduduknya penduduk yang beriman dan beramal soleh, sehingga Allah berikan kejayaan kepada umat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma sami'u ya basir innaka ta'lamu ma hala ikhwanina al muslimina fi ba'dil buldan. Allahumma ansur ikhwanana fi ujur, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi ujur innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin wa fi Suriah fi Afghanistan wa fi kulli makan ya hayyu ya qayyum. Allahumma anqidil masjidil aqsa min barasinil mu'tadin waj'alhu syamikhan azizan ila yaumiddin. Allah
اللهم إن عدونا قد طغى والبغى وأشرف بطغيان قتلوا النساء ونفروا الأشلاء وأراقوا الدماء اللهم لا تمكن لهم في بلاد المسلمين أبدا اللهم اجعل أمرهم في سفال وكيدهم في ضلال وسعيهم في وبال إنك أنت الكريم المتعال يا عزيز يا قهار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم فصلوا من فضله يؤتكم على ذكر الله عز وأكبر فأقم الصلاة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Demikian khutbah Jumat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Soharin Thoriq LC. Semoga kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.